Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ibu hari ini akan menjelaskan tentang teori asal mula kehidupan. Sejak zaman dahulu, beberapa ahli sudah mengeluarkan berbagai pendapat mengenai asal-usul makhluk hidup yang ada di bumi. Kita mulai teori yang tertua yaitu teori abiogenesis. Teori abiogenesis adalah teori yang menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari benda mati. Tapi begitulah pandangannya di masa lampau. Ini terjadi karena orang-orang pada zaman dahulu mendapatkan fakta dan hal yang dia lihat saja. Bagaimana orang pada masa itu menganggap ikan dan katak berasal dari lumpur karena melihat makhluk hidup munculnya dari lumpur. Bagaimana mereka berpikir bahwa cacing berasal dari tanah, seperti yang terlihat di isi teorinya. Menganut dari abiogenesis adalah ilmuwan di masa lampau seperti Aristoteles, yang kemudian Anthony dan Leeuwenhoek, seorang Belanda, pada tahun 1677 ikut mendukungnya. Anthony melihatkan melalui mikroskopnya bahwa makhluk renik berasal dari jerami yang direndam. Lalu pada abad ke-19 teori ini disanggah. Yang kedua, teori biogenesis. Teori biogenesis adalah teori asal-usul kehidupan yang menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup lainnya. Adapun para ilmuwan yang mengemukakan teori ini, Francesco Redi, Lazzaro Spallanzani, dan Louis Pasteur. Mereka melakukan pengamatan tersendiri yang lebih terancana dan terstruktur. Supaya lebih jelas, kita bahas saja yang pengamatan dari masing-masing ilmuwan ini. Francesco Redi adalah orang pertama yang melakukan percobaan untuk menyanggah teori abiogenesis. Redi membuat percobaan dengan memasukkan daging ke dalam 2 buah toples tanpa penutup, atau terbuka, dan toples dengan penutup. Setelah beberapa hari dia mati, muncul larva di daging dalam toples yang terbuka, sementara daging di toples yang tertutup bersih. Redi pun berkesimpulan bahwa belatung tersebut berasal dari lalat-lalat yang masuk ke dalam toples dan bertelur di sana. Tidak berhenti sampai di situ, Redi kembali membuat percobaan untuk meyakinkan kesimpulannya. Percobaan Lazzaro Spallanzani. Patung Lazzaro Spallanzani hampir mirip dengan percobaan yang dilakukan oleh Redi. Spallanzani berusaha menekan bahwa munculnya organisme berasal dari organisme lain yang hidup. Spallanzani melakukan pengujian dengan memanaskan air kaldu atau rebusan daging di 2 tempat yang berbeda. Setelah dipanaskan, masing-masing wadah diberikan kondisi yang berbeda. Wadah yang pertama diberi penutup, sementara wadah satunya dibiarkan terbuka. Sekian yang Ibu sampaikan tentang teori asal mula kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.